pertemuan 1, 2, 3 itu, itu kita hanya masih pengantar-pengantar ya, kalau kamu lihat secara apa itu, perkembangan komputer grafik, kemudian apa saja digunakan untuk itu ya. Oke, kita akan memulai. Oke, bidaya. Nah, begitu dia. Jadi ini kan nanti kan ada terlihat. Oke, terlihat itu direkam di Zoom-nya nanti ya. Oke, selamat sore. Kita memulai pertemuan 1, 2, 3 pun pertemuan 3 nanti akan dibagikan tugasnya ya. Grafika komputer ya, teknik ilmu komputer, matematika merepresentasikan, memanipulasi data gambar menggunakan komputer ya. Jadi di sini grafik ya, jadi semacam tidak mendesain kita ya, tapi menghasilkan eh, grafik ya, menghasilkan teks dan suara, gambar-gambar yang dihasilkan ditampilkan komputer menjadi kehidupan sehari-hari. Contoh-contohnya sudah disampaikan minggu lalu. Eh, Contohnya juga PPT ya, atau presentasi bisa dibuatkan berbentuk grafik ya, jadi semakin menarik ya kalau perusahaan-perusahaan besar itu disiapkan. Ada bidang kedokteran, biologi, beberapa yang memang menggunakan itu ya, Sumitra, Wahyu, Daniel, Krisnanda, Sumitra. Oke, ya. Teknologi output. Jadi ini yang mau kita sekarang. Jadi kalau kamu perhatikan ya, misalnya kamu sedang menonton TV ya, TV kamu dengan TV tetangga misalnya ya, ada apa tuh siaran TV-nya sama, tapi kenapa kira-kira tetangga itu kok kayak nontonnya kok kayak apa ya, jernih sekali, warnanya tajam. Nah, itu dia, itu yang mau kita bahas hari ini ya. Teknologi yang ada pada grafika komputer. Karena ini kan ada apa ya, grafisnya. Jadi misalnya yang suka game ya, suka game itu ada semacam card ya, card di laptop ataupun di CPU-nya yang ditambahkan supaya eh, kalau dia suka game itu terlihat ya. Jadi kalau Windows 10 ada beberapa itu. Jadi grafisnya semakin jelas ya, seperti baik dari segi warna, ketajaman warna, kemudian hasilnya, bahkan itu tadi ya yang kita membahas minggu lalu, yang mana bisa membentuk grafis 3 dimensi yang realistis ya. Sebenarnya tidak, tapi bisa menjadi lebih seperti real ya, realistis. Tapi bentuk di 2 dimensi masih banyak dipergunakan. Nah, itu dia ya. Yang suka main game bisa dibayangkan kamu hanya menekan tombol-tombol, tapi kamu seperti terbawa ke sebuah permainan yang memang seakan-akan itu benar-benar kamu berada di sesuai dengan si game tadi. Itu dia ya, dipengaruhi itu tadi ya, perangkat-perangkat. Jadi di sini ada namanya ini deh berikutnya ya. Ruang lingkupnya, jadi nanti biasanya Ibu kalau misalnya semester sekarang, ini kan semester berapa? Genap. Ini eh, pembelajarannya di grafika komputer, nanti eh, ke minggu depan, semester depan, ini apa ya, lupa Ibu. Ini semester ganjil ya. Jadi kalau kamu akan belajar pengolahan citra, atau ada yang sudah belajar pengolahan citra, sepertinya itu nanti semester 6 ya. Itu dia. Jadi misalnya kalau misalnya ada yang berkeinginan jadi dosen, ada dia nanti bidangnya computer vision ya, vision komputer. Itu pun masih terbagi-bagi. Apakah itu ke image processing-nya ataupun ini dari sebagai grafisnya. Apakah ini sama dengan seperti desain grafis yang tadi di Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD itu ya. Ini lebih tingkatannya lebih ada lebih tinggi dan jangkauannya pun itu kemarin bisa ini digunakan di misalnya di bidang perfilman yang kalau misalnya untuk membuat high teknologi ini semua didukung oleh perangkatnya. Jadi ada perangkat, kalau misalnya game itu kan ada stick misalnya, atau ada yang eh, bagaimana supaya itu benar-benar realistis, real ya. Nah, itu dia. Di sini vektor grafis, raster grafik, yaitu pixel, bitmap, resolution. Nah, ini bentuk format ya yang memang
mendukung supaya tadi ya grafis, ketajaman grafisnya, untuk mendukung apa ya, warna yang lebih spesifik ya. Ini contoh untuk interlace, modeling, rendering, animation. Nah, ya animation ya, wireframe ya, didukung oleh format-format JPG, GIF, BMP ya. Ini dia. Jadi ini kalau kita lihat di sini ada resolution CGA, EGA, VGA ya. Jadi kenapa monitor kita pun yang laptop pun bisa apa itu, sebuah laptop atau bisa harganya bertambah, hanya memang ini lagi ya, ada komponen ataupun spare part yang memang dibuatkan atau dilengkapi di monitor, sehingga itu tadi ya, ada kesannya gambar itu benar-benar realistis, kesannya gambar itu mendekati color sebenarnya. Itu dia, itu kenapa sampai kok tampilannya sama, kenapa si laptop ini jadi lebih mahal. Tadi ada beberapa perangkat yang ditambahkan, itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kamu memang sukanya misalnya game, itu tadi ya, download lagu, nonton, itu kan harus didukung perangkat-perangkat yang memang kamu nyaman. Tapi bisa juga ya yang masih Windows 7 masih terpakai ya, yang masih apalagi ya, yang masih apa, rendah ya, dengan melihat kemajuan ataupun perkembangan teknologi-teknologi sekarang. Itu dia ya, Fernando Silalahi. Teknologi output ya. Jadi di sini penggunaan alat utama menampilkan output sistem grafika di video monitornya. Jadi di sini ada operasi yang disebut dengan cathode ray tube, CRT ya, cara kerja operasi CRT. CRT itu misalnya kamu perhatikan kan, kalau TV sekarang ini kan udah apa ya, kalau dulu kan ada seperti tabung tuh, di sini ada contohnya ya. Ini dia ya. Jadi kalaupun sekarang komputer, dulu kan model apa, monitor seperti ini ya, baik yang komputer ini kan monitor apa ya, monitor komputer, tapi monitor TV dulu modelnya gini juga ya. Jadi ada apa itu namanya, di sini dia perangkat displaynya, ini dia ya, yang menentukan si color ini tadi ya. Jadi kenapa TV itu berlomba-lomba menampilkan misalnya itu tadi ya, grafisnya yang tajam, warna yang tajam, juga kecenderungan suaranya bagaimana, volume di tingkat berapa, itu dia ya. Jadi monitor ini Sedomas mengambil tingkat intensitas untuk elektron GAN, RGB ya, red, green, blue, yang ada dalam sistem komputer tanpa pemrosesan antara. Jadi tidak tanpa ada perantara. Jadi memang ini cathode ray tube ini di sini dia menyimpan mendukung perangkat warna-warna yang seperti tadi ya, red, green, red, green, blue. Jadi kenapa kalau kamu perhatikan itu TV, kenapa TV itu jarang yang warnanya misalnya black semua, ya kan? Kalau kita perhatikan gambar TV itu cenderungnya itu adalah blue, ya. Apakah blue kemana? Memang ada seperti yang ada kan kita apa tuh, warna kayak merah ada ya, ada yang hijau. Tapi kalau misalnya melihat sumber colornya, emang itu lebih cenderungnya ke ini red, green, blue-nya ya. Nah, ini digunakan untuk si sistem ya, si perancang komputer ini khusus untuk monitornya itu dibuatkan sehingga itu tadi ya, untuk lebih mendukung mendekati warna ataupun objek sebenarnya. Itu dia tujuannya langsung dari sistem komputer. Dan ini juga akan mempengaruhi eh, itu tadi ya, harga sebuah, misalnya itu tadi monitornya apakah ada grafisnya. Itu dia. Siapa di sini yang suka main game dan kamu perlu menambahkan, kan ada kalau apa itu kan, dia kalau udah suka sekali apa aja dibelinya untuk melengkapi perangkat-perangkatnya. Ada di sini yang selain misalnya di monitor yang sudah ada, ditambahkan beberapa perangkat yang lain. Ada siapa sini suka game? Krisna, apa kamu tambahkan? Suka game apa enggak? Atau game bawaan aja? Game bawaan, Bu. Game bawaan. Yang lain? Siapa suka ada dia saking apa, dia maniak game, apa aja dibeli ya, supaya dia itu tadi ya, supaya warnanya nyata, misalnya kalau apa tuh suaranya benar-benar misalnya, atau memang si gamenya perlu tools atau perangkat yang lainnya.
Apalagi kira-kira kalau misalnya yang untuk mendukung game. Kalau misalnya di sini orang desain kayaknya nggak ada ya. Ada yang di sini bidang desain yang bisa bikin animasi-animasi. Ada yang hobi animasi? Ada. Ada yang hobi animasi? Ada atau tidak? Ya. Eh, ada, tidak. Oke ya. Ini memang kalau kita perhatikan ini seperti apa tuh ya di waktu Ibu kuliah begini apanya monitornya ya. Jadi yang seberat apa itu ya. Kalau dulu kan misalnya si CPU-nya rusak, ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi apa TV ya. Karena memang monitornya ini kurang lebih seperti monitor TV itu ya. Bisa digunakan ya dengan beberapa perangkat lagi. Ini dimanfaatkan menjadi seperti televisi ya. Bisa flat panel display. Kalau sekarang kan monitor itu sudah seperti LCD ya, bahkan bisa dengan model touch dia ya, di touch dia udah bisa ya. Bahkan ada beberapa televisi itu yang kalau sekarang yang di televisi yang apa itu ya modelnya mau gimana itu kan katanya harus apa tuh yang on apa model eh, apa perkembangan televisi kan nanti modelnya jadi model apa tuh? Ada yang sudah punya. Oh, bukan televisi yang apa ada yang paham, Ibu kurang paham juga yang sistem sekarang itu kan ada apa tuh TV akan bergeser ke TV digital, iya kan? Isu-isunya apanya kan? Nah, itu gimana itu? Ada yang sudah punya atau sudah pernah melihat dia menjadi model TV digital? Apakah nanti semuanya akan berkoneksi dengan apa itu internet? Ada beberapa kan apa kan udah ada Telkomsel kan sudah menyiapkan itu ya dengan itu tadi ya. Jadi di sini kita melihat teknologi output itu tadi ya bagaimana monitor menangkap yang sudah kita contoh tadi kita ada apa tuh desain dan itu akan ditampilkan apa saja yang mendukung sehingga si monitor si TV ini atau yang ya TV layar lah ya layar ini kurang lebih layar TV layar laptop komputer kurang lebih itu sama ya. Jadi di sini ada CRT ya, elektron gun memancarkan elektron. Jadi kenapa kita disuruh jarak ke mata harus sekian? Nah, itu dia kan ini semua berbentuk elektron. Tahu elektron kan? Coba kalau misalnya kamu tangan kamu basah, nggak sengaja kamu pegang kan bisa siapa yang bisa kesetrum? Ada yang pernah? Ada, karena ini semuanya kan sebenarnya ini apa? Ada listriknya semuanya ya. Kalau ini pun misalnya ya, bukan karena misalnya, oh ya laptop saya kan canggih enggak ya, tapi memang ini semua mengandung elektron-elektron atau bisa mengandung listrik gitu ya, yang bisa membuatkan kita seperti kesetrum ya, atau apa. Nah, itu dia ya. Jadi sistem melalui fokus sistem ini menentukan fokus dan di reflection system, sistem yang kita tangkap kemudian dipantulkan ke kita ya. Di sini ada mengandung fosfor, memancarkan sinar kecil pada setiap posisi yang berhubungan dengan pancaran elektron. Jadi di sini semua ada elektronnya. Ada di sini yang jurusan fisika atau anak elektro dulu ataupun apa itu ya yang SMK-nya di apa ya kalau di SMK ya. Jadi kalau di kuliah kan namanya jurusan elektro ya. Sinar yang dipancarkan dari fosfor cepat hilang, maka diperlukan pengaturan supaya fosfor tetap menyala. Jadi supaya ini apa itu kualitas si layar monitornya itu tetap ya bisa enak dilihat kan gitu supaya kita fokus diperlukan mengarahkan pancaran elektron pada suatu titik tertentu dari lapisan fosfor. Kenapa ya? Kalau misalnya layar HP-mu saja rusak ataupun jatuh ataupun tergores, kan mahal gantinya kan? Hanya untuk perangkat monitor HP aja yang sekecil itu. Kalau misalnya sempat apa itu apa rusak ataupun jatuh ataupun apa ya? Jadi si handphone ini masih oke, tapi layarnya udah blank atau sudah nggak ada apa-apa ya kan nggak bisa dipakai dan itu lebih besar apanya ya besar untuk biayanya. Jadi di sini selain tadi ada fosfor, ada elektron, kemudian resolusi. Resolusi yang kalau kita perhatikan ini kan sebenarnya wajah kita yang terlihat di sini kan sebenarnya kan kumpulan titik-titik sama dengan kalau kita memprint. Sebenarnya kan itu kan dot ya. Jadi huruf-huruf itu sebenarnya kumpulan dari titik-titik. Itulah yang kita printkan ya. Resolusi jumlah titik per sentimeter yang dapat ditempatkan menurut arah horizontal dan vertikal. Ini resolusi. Jadi resolusi
gambar sekian kali sekian, ininya sekian, nah itu dia. Intensitas ditampilkan serta fokusnya dan deflection system. Nah, itulah dia yang seorang teknisi dia khususnya di bagian monitor ya. Monitor color CRT. Color CRT menampilkan gambar dengan kombinasi fosfor yang memancarkan sinar warna yang berbeda. Jadi di sini ada sinar fosfor yang berbeda, ada tingkat warna yang ditampilkan, ada warna yang penetration and shadow mask. Penetration ini gambar berwarna dan juga random scan monitor. Jadi itulah kenapa kita bisa berlama-lama. Tapi kan seperti monitor komputer kan kita kan dianjurkan menggunakan ada lagi kalau kamu nggak pakai kacamata yang anti radiasi atau si monitornya yang dilengkapin ya semacam karena ini memang sangat tinggi ya height-nya. Tadi contoh listriknya mengandung height ya ini mengandung listrik. Kemudian itu tadi ya resolusinya tadi memberikan namanya pancaran ya seperti cahaya yang kita memang melihatnya seperti biasa saja, itulah kan keseluruhannya. Tapi itu kalau apa kan sangat berbahaya. Jadi itu adalah elektron yang mengaktifkan titik warna yang terhubung ketika melewati shadow mask yang berbentuk titik tadi. Memancarlah ke kita, kita lihatlah apakah itu sebuah gambar atau tulisan ya. Ini perangkat display CRT dan anatominya. Ini model pembentukan sebuah monitor. Kalau sekarang kan udah model ini dia LCD. Di atasnya LCD apa sekarang jenis monitor yang kamu ketahui? Apalagi flat panel display. Siapa yang mengikuti teknologi-teknologi ini ya? Jadi flat panel ini plasma panelnya sama ya di monitor dengan TV. Ada yang pernah mengutak-atik. Jangankan dulu ininya ya, misalnya kan dulu kita kalau misalnya kita apa itu ya komputer baru kan kita setting-settingnya kan kita klik-klik semua kan diatur-atur kan gitu kan. Bagaimana mengatur cahayanya ya kan. Nah, itu dia kita bisa lihat di sininya di mana kontrol apa panel ya. Nah, semua bisa kita perhatikan berapa resolusinya gitu dia ya. Plasma panel dibuat dengan mengisi ruangan antara plat kaca dengan gas, biasanya gas neon. Satu set konduktor ditempatkan vertikal. Nah, ini dia pada plat pertama yang ditempatkan horizontal pada plat. Jadi sebenarnya ini adalah tadi ya di depan yang kita lihat itu adalah kumpulan dari titik. Namun di belakangnya ini kalau sekarang kan sangat hanya datar ya. Nah, sudah rata kayak gitu ya. Kalau dulu kan yang ini tadi ya, ada seperti tabungnya itu dia. Plasma panel, tegangan antara kedua plat tersebut disebabkan gas neon di antaranya. Definisi gambar di dalam refresh butter. Nah, ini dia ya. Jadi ada semacam beberapa lapisan-lapisan yang posisinya bisa-bisa di sini 60 kali tiap detik. Jadi setiap di refresh sehingga gambar disimpan dalam refresh buffernya. Ini dia ya. Kemudian mana tadi berbentuk LCD yang untuk sistem yang kecil ini untuk laptop kalkulator. Jadi sistem yang di TV, di laptop itu juga yang digunakan di kalkulator ya. Kalkulator nanometer menghasilkan gambar dengan meneruskan sinar dari sekitarnya atau dari sinar yang menembus material liquid kristal. Jadi ini semua sama seperti proses filter tadi ya. Dan di sini ada beberapa fosfor. Itulah yang menampilkan yang kita lihat itu ya, apakah tulisan atau fosfor gambar. Liquid kristal ya terdiri dari susunan molekul yang dapat bergerak seperti cairan. Jadi di sini ada seperti cairan dengan gambar disimpan dalam refresh buffer. Refreshing dilakukan dengan rate 60 frame per detik. Nah, itulah dia yang kalau kita perhatikan. Cuman kenapa si monitor itu, si layar monitor cenderungnya ke biru ya. Kebanyakan itu cenderungnya ke blue ya. Ini berikutnya adalah peralatan input interaktif. Peralatan input itu adalah peralatan ya setelah tadi kita melihat apa saja mendukung perangkat supaya si grafis ya atau supaya tampilan monitor layar itu menarik, jelas, kemudian kalau bisa mendekati warna yang sebenarnya kan itu tujuannya ya. Jadi di sini ada itu untuk outputnya, ini inputnya menginputkan data pada sistem grafis sebagian besar ada keyboard
ya. Ini ada mouse, trackball, spacebar, ini tadi joystick. Ini kalau misalnya yang bersuka main game ya, ada digital, dial, and dial box ya. Ada joysticknya. Juga beberapa peralatan input lainnya seperti data glove, touch panel, image scanner, and sistem suara ya. Hard copy yang umum digunakan adalah printer plotter, itu printer ya untuk hard ya. Printer yang menghasilkan output dengan dua metode, impact dan non-impact. Metode impact menghasilkan output dengan menekan cetakan karakter pada pita karbon. Kalau ini udah jarang ya. Yang dulu kan apa itu berbentuk pita ya, atau ink, ribbon sehingga mengenai kertas dan output. Sebenarnya kalau kita perhatikan itu kan ya kan digeser mengenai kertas dan output akan tercetak pada kertas. Itu tadi yang berbentuk dot ya, titik-titik. Kemudian peralatan input lainnya yaitu retrace, teknologi output LCD and LED, yang ada dua jenis penampilan objek di dalam perangkat output, teknologi raster dan teknologi vektor. Itulah yang digunakan kenapa sebuah misalnya televisi A lebih bagus grafisnya ataupun lebih menarik ya, itu dia dengan ada teknologi yang dibuatkan. Teknologi raster ini berkembang dari mana layar di komputer. Di sini itu tadi merupakan kumpulan titik-titik yang disebut pixel. Itulah yang kita lihat seperti mata kita bertemu dengan warna-warna tadi ya. Jadi di sini ada posisi horizontal yang dengan scan line. Di sini contohnya. Nah, inilah kalau misalnya dua dimensi ini image, ini yang tiga. Jadi seakan-akan ini saya kotak saja ya dua dimensi. Tapi kalau misalnya dibuatkan dengan tiga dimensi dengan ada bantuan ini light ya, ada semacam apa itu ya sumber cahaya. Ini si kamera ya. Jadi kan kalau misalnya kita mengambil foto melalui handphone kan kita nggak repot-repot karena itu udah diatur di situ gimana apanya ya. Bahkan di apa itu di kalau handphone kan kita mau efek apa sudah ada dikasih mereka ya. Nah, ini dia model cara kerjanya si dasar grafika komputer ini ya. Jadi ini ada kamera, diambil gambarnya. Ini yang model yang tiga dimensi, ini yang dua dimensi image ya. Grafika komputer, pembuatan produksi gambar citra menggunakan komputer dengan task ya, dengan pemodelan, ini dia, rendering, juga animasi. Inilah kebanyakan ya. Bagi yang sudah pernah belajar animasi, ini ada rendering animasi. Model dasar sistem grafika ini adalah memiliki dimensi 3 yang salah satunya dimensi ruang. Ini contoh ya, seperti ini kalau kita lihat seperti balok atau kubus ya. Yang tadinya kotak ada membuat itu efek 3 dimensinya yang visualisasi dengan efek ruang yang disimulasikan dengan kaidah-kaidah geometri. Jadi nanti kita di sini komputer grafik ini akan melihat sumbu XY, bagaimana sebuah objek itu punya berkedudukan pada titik XY dan bagaimana dia membentuk bayang-bayangnya ya. Jadi di sini memang membuat efek ruang disimulasikan berdasarkan kaidah geometri. Jadi siapa yang suka nonton film-film movie apa ya yang misalnya yang semacam robot-robot di situ kan kalau kamu pernah memperhatikan misalnya pasang mata, pasang apa kan gitu kan buat di situ terlihat simulasinya ya kaidah-kaidah geometri. Jadi sebenarnya itu berbentuk grafis atau garis horizontal dan juga vertikalnya. Disitulah misalnya dibuatkan atau dengan kebentuan grafis tadi dibentuk misalnya sayap mobil atau sayap pesawat atau roda mobil. Nah, itu dia ya. Jadi semuanya di perangkat di software yang sudah ada tapi tetap dibuatkan kaidah-kaidah geometri. Jadi itu tadi gimana membuat sebuah garis pada sebuah sumbu XY dan bagaimana dengan bayangannya. Itulah pembuatan si grafika komputer ya. Komputer grafik ini generate-nya ke dua dimensi ataukah ketiga word representasi is a computer ya, ini dia ya. Nah, ini dimodelingkan ya, jadi semua seperti tiga dimensi ya. Ini seperti wireframe model. Jadi kalau contoh yang kamu bayangkan kalau misalnya yang menonton itu tadi yang seperti robot-robot itu kan dibentuknya. Kalau ini biasanya kita lihat di film ya atau movie ya ini dibuatkan. Tapi sekarang dengan adanya produk-produk
robot yang sebenarnya ya. Robot itu dalam arti robot yang memang diciptakan ya untuk mengerjakan tugasnya ya. Nah, itu dia sudah digunakan apa ya? Jadi si robot itu tidak kaku lagi. Kalau dulu kan misalnya langkahnya harus harus apa tuh tegap kiri kanan kan gitu kan. Nggak bisa nolehnya pun nggak bisa. Sekarang si robot itu sudah dibuatkan. Apakah dia mau mirip siapa yang kamu suka bisa dibuatkan dia ya. Jadi tetap semuanya otaknya di set diatur, tapi misalnya tapi tingkahnya ataupun ininya sudah dibuatkan bisa bisa seperti robot yang mau laki, robot perempuan itu ada ya. Jadi dimodelingkan. Modeling atau pemodelan upaya untuk menggambarkan objek nyata ke dalam objek yang memiliki karakteristik geometris. Jadi selain tadi si komputer grafis ini memanfaatkan tadi sumbu XY, juga di sini ada yaitu harus ada karakteristik geometris. Contohnya ini seperti tabung. Ini seperti apa ini? Bidangnya ini kan seperti lingkaran ya, wireframe model. Ini seperti permata. Nah, itu dia. Pemodelan objek 3 dimensi bentuk geometris ini agar gambar dapat dimanipulasi tanpa kehilangan akurasi karena perhitungan. Komputer grafis ini cenderungnya ke grafis, juga ke perhitungan dan juga ke bidang geometrinya ya. Secara umum, model ini dapat dibuatkan pemotret objek nyata lalu mengubahnya menjadi objek maya atau virtual. Bisa dibayangkan. Jadi maya dibuatkan menjadi virtual. Contoh, kalau sekarang kan kita face kita gini ya dengan apa itu? Dengan ada apa itu? Kayak game-game permainan itu wajah kita kan bisa seperti animasi, ya kan? Nah, itu dia. Jadi ada objek nyatanya, misalnya foto kamu, kemudian dibuatkan model animasinya udah jadi model apa kamu, iya kan? Ada kan gitu ya. Jadi menjelaskan dunia nyata, objek nyata menggunakan matematika. Tadi bagaimana membuat atau manipulasi objek sebenarnya yang real menjadi maya ya. Contoh foto-foto ada di Facebook pun ada. Jadi ada atau Instagram ada profil kita dengan ada bantuan aplikasi kita bisa foto kita menjadi sebuah foto animasi misalnya bisa ya. Menjelaskan dunia nyata, objek nyata dengan matematika. Itu tadi ya, ada nanti kita belajar linear, persamaan dengan action-nya. Jika objeknya tidak ada, penggambaran dilakukan berdasarkan imajinasi artis. Nah, ini dia ya. Jadi disinilah berperan seorang desainnya. Desainnya itu paham, mengenal apa itu objek nyatanya, kemudian harus mampu mengubahnya menjadi objek seakan-akan nyata, tapi sebenarnya adalah dalam dunia maya atau virtual. Itulah yang dikerjakan dengan memanfaatkan itu tadi ya, pemodelan geometris juga menggunakan matematika. Oke ya. Contoh ya. Jadi ini udah yang Ibu contohkan tadi ya. Jadi ada profil kamu foto, kemudian dibawa ke model animasinya jadi kan gitu kan. Ini rendering pemberian nuansa realistis kepada model-model geometris sehingga memiliki sifat keadaan yang menyerupai sebenarnya. Kalau tadi nyata menjadi model dibuat seperti apa? Maya ya. Jadi kalau ya rendering ini nuansa realistis ya. Ini sebenarnya seperti apa? Ini grafik rendering ya. Ini orang, ini sebenarnya ada nyatanya, tapi dibuat menjadi geometris sehingga memiliki sifat keadaan yang menyerupai sebenarnya. Jadi kalau ini dimanfaatkan untuk contoh, kalau film animasi seperti apa? Upin Ipin kan, gambar-gambarnya itu kan sepertinya apa? Gambar apa? Orang hidup atau orang mati? Apa? Kalau kamu lihat Upin Ipin. Kalau melihat gambar itu kan mendekati seperti realistis ya, walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan gambarnya si Upin Ipin itu kan seperti yang apa itu ya, seperti apa ya, ada yang suka nonton Upin Ipin atau kamu bisa bikin gambarnya kan seperti kaku ya, cuman gerakan mulutnya dibuat kan semacam itulah yang membuat si Upin Ipin ini sebenarnya seperti film yang sebenarnya, orang sebenarnya kan gitu kan. Kalau kita lihat gambar-gambarnya kan kaku ya, kepalanya apanya, cuman disesuaikan dengan apa ya, misalnya itu kan Upin Ipin dari negara sebelah, disesuaikan dengan bagaimana orang-orang sana kan, itu dia logatnya disesuaikan, aksennya, itu dia. Sebenarnya hanya mulutnya aja yang
dibuatkan ya dengan dubbingnya. Yang dilakukan untuk rendering ini adalah penggambaran objek 3 dimensi dalam 2 dimensi. Jadi di sini, kalaupun disebut ini ada gambar nyata, kemampuan untuk menggambar di sini juga harus ada ya. Selain tadi memang bisa menggunakan software-software yang sekarang ya, membentuk apapun bisa, robot apapun menggambar mobil apa dengan ada aplikasi bisa. Tapi adalah minat sebagai menggambar ya. Pemberian warna, cahaya, gradasi warna. Sama seperti kalau kamu menggambar yang sebenarnya, kemudian kamu buatkan dengan animasi ataupun misalnya kamu buat di Photoshop, ya, tekstur permukaan, bayangan gambar, ini semua dikerjakan. Nanti kalau kamu baca modul yang sudah dibagikan, ada namanya nanti beberapa aplikasi ya yang memudahkan untuk membuatkan seperti ini ya. Pembuatan bayangan gambar, ini contohnya ini kan bayangannya ya. Pantulan cahaya, reflection, cahaya transparansi, perhatian, perpotongan antara objek. Nah, ini, jadi saya akan benar-benar ini kalau kita perhatikan seakan-akan ini benar ya ada. Ini kan Mona Lisa gambar kepala. Penghilangan objek-objek yang tersembunyi. Jadi kalau misalnya ada apa itu misalnya sudah ada foto sudah bagus, sudah cantik, ada yang mengganggu. Nah, ini bisa dihilangkan ya. Itu renderingnya. Ini di animasi pun bisa dibuatkan ya, ditimbulkan atau dihilangkan. Animation itu contoh ya teknik-teknik memberikan efek gerakan. Jadi sebenarnya gambar yang dibuatkan ya kemudian diberilah efek bagaimana supaya seperti ada pergerakan. Dibuatlah nanti itu tadi ada suaranya, motion, objek grafisnya. Pemberian efek gerak ini mengikuti kaidah normal gerakan baik gerakan manusia. Jadi misalnya Upin Ipin ya karena itu karakternya anak-anak ya disesuaikan dengan si anak-anaknya gitu dia. Efek animasi merupakan efek yang paling penting dalam pembuatan film-film. Jadi kalau misalnya kamu tertarik di sini sangat besar untuk kamu menjadi seorang animator ya misalnya bisa ya. Selain tadi ada beberapa yang dibuatkan. Jadi itulah ini beberapa film kalau apa contoh film yang memang ini ya film kolosal atau kolosal ya yang bisa contoh Titanic. Ada dulu yang nonton Jurassic Park. Dulu ya, ada ya dulu ya, Dragon Heart. Titanic mungkin oke lah, karena diulang-ulang. Jurassic Park, ya, dibuat seakan-akan dia benar-benar ada. Ada yang nonton? Oke, kita lihat yang hadir ya. Ini pertemuan kita cukup, kita lanjut ke uh, ke Gizi, Daniel, oke, Anggriani 3. Tugas dibagi ke minggu depan saja untuk tugas kelompok ya. Tugas pribadi nanti kita lanjut kita coba kalau misalnya masuk ke perhitungan-perhitungan aja ya, tapi tidak itunya. Jadi di sini nanti kita lihat ada namanya OpenGL, itu dulu dipersiapkan bagaimana memanfaatkannya. Bisa menggunakan Python, bisa menggunakan Visual Studio. Kita lihat nanti apanya ya. Oke, kalau melihat di sini berapa ini ada catnya ya. Oke. Nah, ini kan nanti kan terekam ya di apa itu di Zoom-nya ini kan catnya terlihat ya. Karena kalian semester 5, jadi Ibu pikir harus sedikit lebih ada aturan ya supaya kalian agak serius ya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum Ibu tutup, kita kembali ke Gizi. Ada pertanyaannya? Cukup sampai di sini? Bagaimana? Cukup? Cukup atau bagaimana? Cukup ya? Cukup ya? Adelia, Mian, Daniel, Sri Agustina. Oke, kita kembali ke Gizi. Masih ada waktu sekitar setengah jam lagi ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum nanti kemungkinan nanti setelah selesai Ibu juga akan meminta komen terakhirnya ya supaya kita lihat di awal, di Zoom dan di akhir ya karena semoga di semester tahun depan kita sudah bisa bertatap muka karena kan dengar-dengar kalau misalnya sudah oke semuanya kembali baik akan bisa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kembali ke Gizi, selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu.